Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sunyi Memanggil, tempat di mana kisah-kisah yang terkubur kembali bangkit dalam kegelapan malam. Sebelum cerita dimulai, pastikan kalian sudah menekan tombol like, tulis komentar kalian di bawah tentang kejadian paling menyeramkan yang pernah kalian alami. Dan jangan lupa subscribe channel Sunyi Memanggil, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor yang akan terus memanggil kalian setiap malam. Karena malam ini, sunyi, tidak lagi sepi. Bayangkan, kamu hanya ingin disayang oleh ibu mertuamu. Lalu seseorang menyarankan satu ritual pengasihan sederhana. Hanya butuh foto, sehelai rambut, dan setetes darah. Keesokan harinya, semuanya benar-benar berubah. Ibu mertuamu yang dulu membencimu, tiba-tiba memelukmu, memasakkan makanan favoritmu, bahkan memanggilmu anak. Tapi setiap tengah malam, dari dalam kamarnya terdengar suara tangisan yang bukan miliknya. Dan ketika suatu malam kamu nekat membuka pintu kamar itu, kamu melihat sesuatu berdiri di dalam cermin. Sesuatu yang tersenyum karena kamu telah melanggar satu pantangan. Langit sore menggantung redup ketika Indah menjejakkan kaki di halaman rumah keluarga suaminya. Awan tipis melayang perlahan seperti tirai kelabu yang menutup cahaya matahari. Udara desa terasa lembab, membawa bau tanah basah dan daun bambu yang bergesekan tertiup angin. Rumah itu berdiri tua, namun kokoh. Dindingnya dari kayu gelap yang mulai kusam, atapnya tinggi dengan genteng yang sebagian dipenuhi lumut. Halaman depan cukup luas, dihiasi pohon mangga besar yang dahannya menjulur ke arah jendela ruang tamu. Dari jauh rumah itu terlihat seperti bangunan biasa. Namun ketika Indah berdiri tepat di depannya, ada perasaan aneh yang merayap perlahan di dadanya. Perasaan itu mirip seseorang yang berdiri di tepi danau sunyi, tenang di permukaan, tetapi menyimpan kedalaman yang sulit ditebak. Hari itu seharusnya menjadi awal bahagia bagi seorang istri baru. Ia baru saja menikah dengan Ardi, lelaki yang dicintainya sejak lama. Setelah pernikahan sederhana di kota, Ardi mengajak Indah tinggal di rumah keluarganya di desa. "Untuk sementara, kita tinggal di sini dulu," kata Ardi sebelumnya dengan suara lembut. "Biar dekat dengan ibu." Indah tidak keberatan. Baginya keluarga suami adalah keluarga sendiri. Ia bahkan membayangkan hubungan hangat seperti yang sering ia lihat dalam cerita. Mertua yang menyambut menantu dengan pelukan dan senyum tulus. Namun bayangan itu perlahan pudar ketika pintu rumah terbuka. Seorang perempuan paruh baya berdiri di ambang pintu. Tubuhnya kurus, wajahnya tajam dengan garis kerutan yang terlihat jelas di sekitar mata. Rambutnya disanggul rapi tanpa satu helai pun yang terlepas. Sorot matanya tajam seperti ujung jarum yang menembus kain tipis. Dialah Ibu Ardi. Perempuan itu memandang Indah dari ujung kepala hingga kaki. Tatapannya tenang, tetapi dingin seperti air sumur yang tidak pernah tersentuh matahari. Ardi tersenyum hangat. "Bu, ini Indah." Perempuan itu tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk singkat, seolah melihat sesuatu yang belum tentu ia sukai. "Masuk," katanya datar. Satu kata itu terdengar seperti pintu yang dibuka tanpa sambutan. Indah melangkah masuk dengan hati berdebar. Lantai kayu di ruang tamu berderit pelan setiap kali diinjak. Aroma kayu tua bercampur bau minyak kayu putih memenuhi udara. Ruangan itu sederhana. Sebuah kursi panjang di sudut, lemari kaca berisi piring lama, serta foto keluarga yang tergantung di dinding. Dalam foto itu, terlihat Ardi ketika masih kecil, berdiri di samping ibunya yang tersenyum tipis. Indah memperhatikan gambar itu sebentar. Entah mengapa, senyum dalam foto terlihat berbeda dengan ekspresi perempuan yang kini berdiri di depannya. Ardi kemudian membawa koper ke kamar belakang. Indah mencoba membantu, tetapi ibu mertuanya tiba-tiba berbicara. "Koper itu berat, kamu bisa jatuhkan." Nada suaranya bukan marah, tetapi juga tidak ramah. Kalimat itu terdengar seperti teguran yang dibungkus ketenangan. Indah hanya tersenyum kecil. "Tidak apa-apa, Bu, saya bisa."
Namun sebelum tangannya menyentuh koper, perempuan itu sudah lebih dulu mengangkatnya dan menyerahkannya kepada Ardi. "Biar Ardi saja." Kata-kata itu terasa ringan, tetapi meninggalkan rasa yang sulit dijelaskan, seperti angin dingin yang menyusup melalui celah pintu. Sore berganti malam. Indah mencoba membantu memasak di dapur. Ia memotong sayur, menyiapkan bumbu, lalu memasak sup sederhana. Baginya, dapur adalah tempat paling mudah untuk mendekatkan diri dengan keluarga baru. Namun ketika makanan disajikan, ibu mertuanya mencicipi satu sendok lalu meletakkan sendok kembali ke meja. "Kasinan." Hanya satu kata. Indah terdiam sejenak. Ia yakin telah menakar garam dengan hati-hati. Rasanya tidak terlalu kuat. Namun ia tidak membantah. "Maaf Bu, besok saya perbaiki." Perempuan itu tidak menjawab. Ia melanjutkan makan tanpa melihat Indah lagi. Suasana meja makan berubah sunyi. Sendok yang menyentuh piring terdengar jelas seperti suara kecil di ruangan. Ardi mencoba mencairkan suasana dengan cerita tentang pekerjaannya, tetapi ibunya hanya menjawab seperlunya. Setelah makan selesai, Indah membereskan piring. Saat ia sedang mencuci, ibu mertuanya berdiri di belakangnya. "Piring itu jangan disusun begitu," katanya. Indah terhenti sejenak. "Kalau disusun begitu, mudah jatuh." Indah mengangguk pelan. "Iya Bu." Ia mengubah posisi piring sesuai arahan, namun dalam hatinya muncul perasaan yang sulit dijelaskan. Perasaan itu seperti seseorang yang mengetuk pintu berkali-kali, tetapi tidak pernah dipersilahkan masuk. Malam semakin larut. Indah duduk di kamar bersama Ardi. Lampu kamar menyala redup, memberikan bayangan lembut di dinding. "Jangan terlalu dipikirkan," kata Ardi ketika melihat wajahnya murung. "Ibu memang begitu orangnya." Indah mengangguk pelan. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semuanya akan membaik. Seperti tanah yang keras sebelum diguyur hujan, mungkin hati ibu mertuanya hanya membutuhkan waktu untuk melunak. Namun saat Indah memandang keluar jendela, ia melihat sosok perempuan tua berdiri di halaman. Ibu mertuanya. Perempuan itu berdiri diam di bawah pohon mangga. Tatapannya lurus ke arah jendela ruang Indah. Tidak bergerak, tidak berkedip. Seperti seseorang yang sedang menilai sesuatu dengan sangat hati-hati. Indah merasakan bulu kuduknya merimang. Untuk sesaat ia merasa seperti tamu di rumah sendiri. Dan tanpa ia sadari, malam pertama di rumah itu telah meninggalkan satu kesan yang sulit dihapus. Bahwa tempat ini bukan sekedar rumah keluarga. Ada sesuatu yang terasa dingin, perlahan tumbuh seperti bayangan yang memanjang ketika matahari mulai tenggelam. Pagi pertama setelah menetap di rumah keluarga Ardi terasa sunyi bagi Indah. Cahaya matahari menyusup melalui celah jendela kayu, membentuk garis kuning pucat di lantai kamar. Suara ayam berkokok dari kejauhan bercampur dengan desir angin yang melewati pohon mangga di halaman. Indah bangun lebih awal. Ia ingin memulai hari dengan baik, berharap sikap ibu mertuanya berubah jika melihat kesungguhan seorang menantu baru. Ia menuju dapur dengan langkah pelan. Lantai kayu berderit halus seperti bisikan lama yang tidak pernah benar-benar hilang. Di dapur, ia menyiapkan sarapan sederhana, nasi hangat, telur dadar, serta sayur tumis. Aroma bawang putih yang digoreng perlahan memenuhi ruangan, menghadirkan kehangatan yang biasanya membuat rumah terasa hidup. Namun suasana rumah itu tetap terasa berbeda, seperti taman yang kehilangan burung-burungnya. Tak lama kemudian ibu mertuanya datang. Perempuan itu duduk di kursi makan tanpa mengucapkan apapun. Wajahnya datar seperti permukaan air yang tidak tertiup angin. Indah meletakkan piring dengan hati-hati. "Silakan makan, Bu." Perempuan itu mencicipi telur dadar sepotong kecil, lalu kembali meletakkan sendok. "Terlalu kering." Kalimat pendek itu jatuh seperti batu kecil di dalam air tenang. Indah menunduk pelan. Ia mencoba tersenyum walau perasaan di dadanya terasa berat. Setelah sarapan selesai, Ardi segera berangkat bekerja ke kota. Ia berpamitan singkat dan berjanji pulang sebelum malam. Rumah itu kembali sunyi. Indah membereskan dapur, menyapu lantai, kemudian mencuci pakaian di halaman belakang. Ia melakukan semua pekerjaan dengan teliti, berharap usaha itu bisa mencairkan sikap ibu mertuanya. Namun setiap kali perempuan itu lewat, tatapannya selalu sama. Dingin, seperti seseorang yang melihat orang asing. Siang menjelang, matahari berdiri tinggi di langit, memancarkan panas yang membuat udara terasa kering. Indah memutuskan pergi sebentar ke warung kecil di ujung jalan untuk membeli gula dan kopi.
Jalan desa itu sempit, diapit oleh sawah yang membentang luas seperti karpet hijau. Angin bertiup lembut membawa aroma padi muda. Langkah Indah terasa ringan ketika menjauh dari rumah. Kadang seseorang baru menyadari beratnya suatu tempat setelah keluar dari sana. Di warung kecil yang berdinding bambu itu, Indah bertemu seseorang yang tidak ia sangka. "Indah?" Suara itu membuatnya menoleh cepat. Seorang perempuan berdiri di dekat rak makanan ringan. Wajahnya terasa familiar. "Mira?" tanya Indah terkejut. Perempuan itu tersenyum lebar. Mereka pernah bersekolah bersama bertahun-tahun lalu sebelum Indah pindah ke kota. Pertemuan itu terasa seperti menemukan wajah lama di tengah keramaian. Mira mengajak Indah duduk di bangku kayu depan warung. Mereka berbincang cukup lama, membicarakan masa sekolah, guru yang galak, serta kenangan kecil yang dulu terasa besar. Namun Mira segera menyadari sesuatu dari wajah Indah. "Kamu kelihatan capek," katanya perlahan. Indah awalnya mencoba mengelak. Ia tertawa kecil dan berkata semuanya baik-baik saja. Namun seperti bendungan yang retak sedikit demi sedikit, cerita itu akhirnya keluar. Ia menceritakan sikap ibu mertuanya yang selalu dingin. Setiap usaha terasa sia-sia. Setiap niat baik seperti ditolak tanpa alasan. Mira mendengarkan dengan serius. Angin siang meniup rambut mereka pelan membuat daun pisang di belakang warung bergoyang perlahan. Setelah Indah selesai bercerita, Mira menatapnya dengan ekspresi yang sulit ditebak. "Kalau kamu benar-benar ingin disayang, sebenarnya ada cara," kata Mira pelan. Indah mengernyit. "Cara apa?" Mira menatap sekitar sebentar, memastikan tidak ada orang yang mendengar. Lalu ia mendekat sedikit. "Di desa ini ada seseorang yang bisa membuat orang lain berubah." Indah tidak langsung mengerti. "Maksudmu?" Mira menurunkan suaranya. "Pengasihan." Kata itu terdengar ringan, tetapi membawa makna yang berat. Indah langsung menggeleng. Tidak mungkin. Ia bukan orang yang percaya hal seperti itu. Baginya kasih sayang harus datang dari ketulusan, bukan dari sesuatu yang dipaksakan. Namun Mira tetap berbicara dengan tenang. "Kadang hati manusia seperti pintu berkarat, sudah lama tidak dibuka sampai engselnya sulit digerakkan." Indah terdiam. "Kamu bisa menunggu pintu itu terbuka sendiri, atau mencari seseorang yang tahu cara melonggarkan engselnya." Analogi itu sederhana tetapi terasa mengena. Indah memandang jalan desa yang lengang. Seekor burung melintas rendah di atas sawah, bayangannya bergerak cepat di permukaan air. "Siapa orang itu?" tanya Indah akhirnya. Mira menunjuk arah hutan kecil di ujung desa. "Ada dukun tua di sana. Banyak orang datang diam-diam." Indah masih ragu. Apakah itu aman? Mira mengangkat bahu. Banyak yang berhasil. Lalu ia menambahkan sesuatu yang membuat Indah semakin bimbang. Katanya pengasihan itu seperti menanam benih. Setelah ditanam, hati seseorang bisa berubah seperti tanah yang tiba-tiba subur. Indah menatap langit yang mulai redup. Sore perlahan datang, mengubah warna sawah menjadi keemasan. Di dalam hatinya, sebuah pikiran mulai tumbuh. Kecil, namun perlahan mengakar. Seperti biji yang jatuh di tanah tanpa disadari siapapun. Indah pulang membawa gula dan kopi. Namun yang sebenarnya ia bawa bukan hanya itu. Sebuah alamat dan sebuah pilihan yang mulai berputar di dalam pikirannya. Pilihan yang mungkin akan mengubah hidupnya dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sore menjelang malam ketika Indah berdiri di ujung jalan desa yang menuju hutan kecil. Langit berubah warna menjadi jingga kusam, seperti kain tua yang mulai pudar oleh waktu. Udara terasa lebih dingin dibanding biasanya, seolah matahari enggan memberi kehangatan lebih lama di tempat itu. Di tangannya, Indah menggenggam secari kertas yang diberikan Mira. Tulisan alamat di atasnya sederhana, tetapi terasa berat seperti membawa keputusan besar. Sejak pulang dari warung siang tadi, pikirannya terus berputar. Kata-kata Mira berulang di kepalanya seperti suara lonceng yang dipukul perlahan namun terus berdengung. Kadang hati manusia memang keras, namun apakah pantas memaksanya berubah? Indah sempat mencoba melupakan ide itu. Ia memasak, membersihkan rumah, bahkan membantu menjemur pakaian. Namun sikap ibu mertuanya tidak berubah sedikit pun. Tatapan dingin itu tetap sama.
seperti tembok yang tidak memiliki pintu. Malam mulai turun perlahan. Bayangan pohon di sepanjang jalan desa memanjang seperti jari-jari gelap yang merayap di tanah. Akhirnya Indah melangkah. Langkahnya pelan tetapi pasti. Jalan menuju hutan itu sempit dan jarang dilewati orang. Tanahnya lembab, dipenuhi akar pohon yang muncul dari permukaan seperti ular yang sedang tidur. Angin malam bertiup pelan, membawa suara daun yang saling bergesekan. Suara itu terdengar seperti bisikan samar yang tidak jelas asalnya. Indah berjalan sambil menahan napas panjang. Setiap langkah terasa seperti memasuki dunia yang berbeda dari desa yang ia kenal. Lampu rumah mulai jarang terlihat. Cahaya bulan menjadi satu-satunya penerangan. Di ujung jalan tanah itu, akhirnya ia melihat sebuah rumah kecil berdiri sendirian di dekat hutan. Bangunan itu terlihat tua. Dindingnya dari papan gelap, atapnya miring sedikit seperti punggung orang tua yang mulai membungkuk. Di depan rumah itu tergantung lampu minyak kecil yang bergoyang tertiup angin. Cahaya kuningnya redup, namun cukup untuk memperlihatkan pintu kayu yang tertutup rapat. Indah berhenti beberapa langkah dari halaman. Jantungnya berdebar. Perasaannya seperti seseorang yang berdiri di depan pintu gua gelap, penasaran sekaligus takut dengan apa yang ada di dalamnya. Namun sebelum ia sempat mengetuk pintu, suara berat terdengar dari dalam. "Masuk saja." Indah terkejut. Pintu itu perlahan terbuka dengan sendirinya. Ia melangkah masuk dengan hati-hati. Ruangan di dalam rumah itu sempit, namun penuh benda aneh. Ada botol kaca berisi cairan berwarna gelap, kain merah yang tergantung di dinding, serta meja kayu kecil yang dipenuhi dupa dan lilin. Aroma kemenyan memenuhi udara. Baunya tajam, namun juga menenangkan seperti bau hutan setelah hujan. Di depan meja itu duduk seorang lelaki tua. Rambutnya panjang dan beruban, wajahnya dipenuhi garis kerutan yang dalam. Matanya kecil tetapi tajam, seperti seseorang yang sudah melihat terlalu banyak hal dalam hidupnya. Lelaki itu menatap Indah tanpa berkedip. "Kamu datang karena ingin disayang," katanya pelan. Indah terdiam. Ia bahkan belum mengatakan apapun, namun lelaki itu sudah mengetahui tujuannya. "Duduk." Indah menuruti perintah itu. Ia duduk di tikar pandan di depan meja. Lelaki tua itu kemudian mengambil sebatang dupa dan menyalakannya. Asap tipis naik ke udara seperti ular putih yang menari perlahan. Kasih sayang manusia kadang seperti tanah kering. Bisa ditunggu sampai hujan datang atau dipaksa basah dengan cara lain. Indah menelan ludah. "Apakah benar bisa membuat seseorang menyayangi saya?" tanyanya hati-hati. Lelaki itu tersenyum tipis. "Bisa." Jawabannya singkat, namun kemudian ia menambahkan sesuatu yang membuat udara terasa lebih berat. Tapi setiap perubahan selalu memiliki harga. Kalimat itu menggantung di udara seperti awan hitam sebelum hujan. Lelaki itu lalu mengulurkan tangan. "Apa yang kamu bawa?" Indah mengeluarkan foto ibu mertuanya dari tas kecil. Ia juga memberikan sehelai rambutnya yang tadi siang dipotong diam-diam. Lelaki tua itu menatap benda-benda itu dengan serius. Kemudian ia mengambil jarum kecil. "Jari." Indah ragu sejenak, namun akhirnya ia mengulurkan tangannya. Jarum itu menusuk ujung jarinya cepat. Setetes darah merah muncul seperti bunga kecil yang baru mekar. Darah itu diteteskan ke dalam mangkuk tanah liat yang berisi air keruh. Lelaki tua itu mulai membaca mantra dengan suara rendah. Bahasanya terdengar tua dan asing, seperti kata-kata yang berasal dari masa yang sudah lama hilang. Asap kemenyan semakin tebal. Ruangan itu perlahan terasa berputar. Indah menutup mata sejenak. Suara mantra itu mengalir seperti aliran sungai yang tenang namun dalam. Beberapa menit kemudian, lelaki itu berhenti. Ia menatap Indah dengan serius. "Mulai besok, perempuan itu akan melihatmu seperti anaknya sendiri." Harapan kecil muncul di hati Indah, namun lelaki tua itu belum selesai berbicara. Ada satu pantangan. Indah menunggu. "Jangan pernah masuk kamar ibu mertuamu setelah tengah malam." Indah mengernyit. "Hanya itu?"
Lelaki tua itu mengangguk perlahan. Kadang pintu tertentu tidak boleh dibuka ketika malam terlalu dalam. Ia kemudian meniup mangkuk berisi air darah tadi. Api lilin tiba-tiba bergoyang kuat meskipun tidak ada angin. Indah merasakan hawa dingin merayap di punggungnya. Namun ia tidak benar-benar memahami satu hal penting, bahwa malam itu bukan hanya sebuah ritual. Itu adalah awal dari sesuatu yang lebih gelap. Sesuatu yang pelan-pelan akan masuk ke dalam hidupnya, seperti bayangan yang tumbuh ketika cahaya mulai menghilang. Fajar datang perlahan di desa itu. Cahaya pagi merayap melalui sela dedaunan, menyentuh tanah dengan warna keemasan yang lembut. Embun masih menempel di ujung rumput seperti butiran kaca kecil yang berkilau. Indah terbangun lebih awal dari biasanya. Malam sebelumnya terasa panjang. Ia hampir tidak tidur karena pikirannya terus kembali pada ritual yang baru saja dijalani. Suara mantra, asap kemenyan, dan tatapan tajam lelaki tua itu masih teringat jelas. Namun pagi selalu membawa perasaan baru, seperti halaman kosong yang menunggu ditulisi. Indah duduk sebentar di tepi tempat tidur, menarik nafas dalam. Di dalam hatinya ada campuran harapan dan keraguan. Apakah benar semuanya akan berubah? Atau ia hanya mempercayai sesuatu yang seharusnya tidak pernah ia dekati? Pertanyaan itu bergema di dalam pikirannya seperti suara yang dibantulkan oleh dinding kosong. Akhirnya, ia bangkit dan menuju dapur. Seperti hari sebelumnya, ia mulai menyiapkan sarapan. Pisau memotong bawang dengan suara pelan, minyak panas berdesis halus di wajan, dan aroma makanan perlahan memenuhi ruangan. Namun ada sesuatu yang terasa berbeda. Rumah itu terasa lebih tenang. Tidak ada langkah keras di lantai, tidak ada pintu yang dibuka dengan suara tegas seperti biasanya. Beberapa menit kemudian, ibu mertuanya muncul dari arah kamar. Perempuan itu berjalan pelan menuju meja makan. Indah menahan nafas tanpa sadar, seperti seseorang yang menunggu hujan setelah lama menatap langit mendung. Namun hal berikutnya benar-benar tidak ia duga. Perempuan itu memandang Indah, lalu tersenyum tipis. Senyum itu kecil, tetapi jelas. "Sudah masak?" tanyanya dengan nada yang jauh lebih lembut. Indah hampir tidak percaya dengan apa yang ia dengar. "Iya, Bu." Perempuan itu duduk, kemudian mengambil sendok dan mencicipi masakan. Beberapa detik berlalu. Indah menunggu komentar seperti biasanya. Namun yang keluar justru kalimat yang membuat jantungnya berdebar. "Enak." Satu kata itu terasa seperti cahaya kecil di ruangan gelap. Indah tersenyum lega. Di dalam hatinya muncul rasa hangat yang perlahan menyebar. Kadang perubahan kecil bisa terasa seperti matahari yang muncul setelah hari-hari panjang penuh hujan. Sarapan pagi itu berlangsung berbeda dari sebelumnya. Ibu mertuanya bahkan menanyakan apakah Indah tidur nyenyak semalam. Pertanyaan sederhana, tetapi cukup membuat suasana berubah. Indah menjawab dengan hati-hati, masih mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ketika Ardi keluar dari kamar, ia juga terlihat terkejut melihat ibunya tersenyum. "Ibu kelihatan senang hari ini," katanya sambil duduk. Perempuan itu mengangguk. "Indah anak baik." Kalimat itu membuat Indah hampir menjatuhkan sendoknya. Selama beberapa hari terakhir, ia tidak pernah mendengar pujian sekecil apapun. Kini, kata itu datang begitu saja, seperti angin sejuk yang tiba-tiba melewati jendela terbuka. Hari itu berlalu dengan lebih ringan. Indah membersihkan rumah, menyapu halaman, serta menjemur pakaian di bawah matahari siang. Ibu mertuanya bahkan membantu melipat kain yang sudah kering. Kadang mereka berbincang tentang hal-hal sederhana, tentang sayur di kebun, tentang cuaca, bahkan tentang masa kecil Ardi. Semua terasa lebih mudah. Namun di balik perubahan itu, Indah mulai memperhatikan sesuatu yang sedikit aneh. Setiap kali mereka berbicara, ibu mertuanya sering memandang Indah lebih lama dari biasanya. Tatapan itu tidak lagi dingin, tetapi juga tidak sepenuhnya normal. Matanya terlihat tajam, seperti seseorang yang sedang mencari sesuatu yang tersembunyi.
Kadang perempuan itu memegang tangan Indah terlalu lama. Kadang ia mengusap rambut Indah perlahan sambil tersenyum. Gerakan itu terasa hangat, tetapi juga sedikit membuat Indah tidak nyaman. Perasaan itu sulit dijelaskan. Seperti minum air hangat yang ternyata menyimpan rasa pahit di ujung lidah. Sore hari datang bersama bayangan panjang di halaman. Langit berubah warna menjadi merah tua seperti lukisan yang perlahan memudar. Indah sedang menyapu teras ketika ibu mertuanya berdiri di dekat pintu. Perempuan itu memandang Indah dengan senyum yang hampir sama seperti pagi tadi. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda di matanya. Sesuatu yang sulit dijelaskan. "Indah," katanya pelan. Indah berhenti menyapu. "Iya, Bu." Perempuan itu mendekat pelan. Tangannya kemudian menyentuh pipi Indah dengan lembut. Sentuhan itu terasa dingin seperti air sumur. "Akhirnya kamu pulang juga." Indah terdiam. Kalimat itu terdengar aneh. Ia tidak pernah pergi kemana-mana. "Pulang?" tanya Indah bingung. Namun perempuan itu hanya tersenyum, seperti seseorang yang baru saja menemukan sesuatu yang lama hilang. Malam turun perlahan. Lampu rumah dinyalakan satu persatu, menciptakan bayangan lembut di dinding kayu. Indah duduk di ruang tamu sambil menunggu Ardi pulang. Ia mencoba mengingat kembali kata-kata lelaki tua semalam. "Mulai besok, dia akan mencintaimu seperti anak sendiri." Kalimat itu memang terbukti, namun ada satu hal yang mulai mengganggu pikirannya. Perubahan itu terasa terlalu cepat, seperti bunga yang mekar hanya dalam satu malam. Dan Indah tahu, sesuatu yang tumbuh terlalu cepat seringkali menyimpan akar yang tidak terlihat. Saat ia menoleh ke arah dapur, ia melihat ibu mertuanya berdiri di sana. Perempuan itu tidak bergerak, hanya memandang Indah dari jauhan. Tatapannya panjang dan dalam, seperti seseorang yang sedang memastikan bahwa sesuatu yang ia tunggu akhirnya benar-benar kembali. Malam datang lebih cepat di desa itu. Setelah matahari tenggelam di balik deretan pohon kelapa, udara berubah lebih dingin, seolah kegelapan membawa napas panjang dari hutan di kejauhan. Lampu rumah keluarga Ardi menyala redup, memantulkan cahaya kuning di dinding kayu yang mulai menua. Indah sudah berada di kamar bersama suaminya. Hari itu terasa melelahkan walau tidak banyak pekerjaan berat. Entah mengapa, perubahan sikap ibu mertuanya membuat pikirannya terus bekerja seperti roda yang berputar tanpa berhenti. Di satu sisi, ia merasa senang. Sikap dingin yang dulu seperti tembok, kini berubah menjadi perhatian yang hangat. Namun di sisi lain, perhatian itu terasa terlalu kuat. Seperti tanaman yang tiba-tiba tumbuh cepat setelah hujan deras. Indah berbaring di tempat tidur sambil memandang langit-langit kamar. Lampu dimatikan. Hanya cahaya bulan yang masuk melalui jendela. Cahaya itu jatuh di lantai seperti lembaran perak yang tenang. Ardi sudah tertidur di sampingnya. Napasnya terdengar teratur, seperti irama ombak kecil yang memukul pantai. Indah mencoba memejamkan mata, namun tidur tidak datang dengan mudah. Pikirannya masih dipenuhi bayangan ritual malam itu, dupa yang berasap, suara mantra yang bergema, serta peringatan lelaki tua tentang satu pantangan. Jangan pernah masuk kamar ibu mertua setelah tengah malam. Awalnya kalimat itu terdengar sederhana, namun semakin lama dipikirkan, larangan itu terasa seperti pintu yang sengaja dikunci, tanpa penjelasan. Beberapa waktu kemudian, Indah akhirnya tertidur. Tetapi tidurnya tidak lama. Suara aneh membangunkannya. Awalnya pelan. Sangat pelan, seperti suara seseorang yang mencoba menahan tangis. Indah membuka mata perlahan. Kamar masih gelap. Jam dinding di ruang tamu berdentang sekali, menandakan waktu sudah melewati tengah malam. Ia mendengarkan dengan lebih seksama. Suara itu muncul lagi. Rintihan, panjang, dan berat. Indah duduk di tempat tidur. Jantungnya berdebar. Suara itu tidak berasal dari luar rumah. Bukan juga dari kamar mereka. Suara itu datang dari arah lorong kecil yang menuju kamar ibu mertuanya. Tangisan itu terdengar seperti seseorang yang kesakitan. Nada suaranya tidak keras, tetapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduk meremang. Indah memandang Ardi yang masih tertidur. Ia hampir membangunkannya, namun suara tangisan itu kembali terdengar. Lebih panjang,
Lebih jelas, perasaan Indah menjadi tidak tenang. Jika seseorang benar-benar kesakitan, bagaimana mungkin ia hanya diam di kamar? Pikiran itu membuatnya turun dari tempat tidur. Langkahnya pelan agar tidak membangunkan Ardi. Lantai kayu berderit lembut di bawah kakinya. Lorong menuju kamar ibu mertuanya tampak gelap. Lampu di sana tidak dinyalakan. Cahaya bulan dari jendela ruang tamu sedikit menerangi bagian lantai. Indah berjalan mendekat. Tangisan itu semakin jelas. Kadang terdengar seperti erangan, kadang berubah menjadi napas berat. Suara itu membuat suasana rumah terasa berbeda, seperti berada di dalam ruangan yang perlahan dipenuhi kabut dingin. Indah berhenti di depan pintu kamar ibu mertuanya. Pintu kayu itu tertutup rapat. Tangannya hampir menyentuh gagang pintu. Namun tepat saat itu, ingatan tentang pantangan muncul kembali. Jangan pernah masuk kamar setelah tengah malam. Indah menelan ludah. Ia berdiri di sana beberapa detik. Di balik pintu itu, tangisan masih terdengar. Samar, panjang, seperti seseorang yang sedang berbicara dalam mimpi buruk. Indah memejamkan mata sebentar. Di dalam hatinya terjadi pertarungan kecil. Jika ia membuka pintu, mungkin ia bisa membantu. Namun jika ia melanggar pantangan, ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Akhirnya Indah menarik tangannya. Ia mundur perlahan. Tangisan itu masih terdengar. Tetapi ia memilih kembali ke kamar. Kadang rasa takut mampu menahan rasa penasaran, seperti pagar yang dibangun oleh bayangan sendiri. Indah kembali berbaring di tempat tidur, namun suara itu tidak berhenti. Tangisan itu muncul lagi beberapa menit kemudian, kadang pelan, kadang lebih berat, seperti suara seseorang yang memanggil dalam tidur panjang. Indah menutup telinganya dengan bantal, tetapi suara itu tetap terdengar samar, seperti gema dari ruang yang jauh. Malam terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap menit berjalan lambat seperti pasir yang jatuh dari jam kaca. Akhirnya tangisan itu berhenti sendiri menjelang pagi. Sunyi kembali memenuhi rumah. Namun Indah tahu sesuatu telah berubah. Seperti retakan kecil pada dinding yang sebelumnya terlihat utuh. Keesokan harinya ia melihat ibu mertuanya duduk di dapur seperti biasa. Perempuan itu tampak sehat. Tidak terlihat seperti seseorang yang semalam menangis kesakitan. Ia bahkan tersenyum ketika melihat Indah. "Tidur nyenyak?" tanyanya lembut. Indah menatap wajah perempuan itu. Matanya terlihat normal. Tidak merah, tidak bengkak. Seperti malam tadi tidak pernah terjadi. Indah mencoba tersenyum. "Iya, Bu." Namun di dalam hatinya sebuah pertanyaan mulai tumbuh. Jika ibu mertuanya tidak menangis semalam, lalu suara siapa yang ia dengar dari dalam kamar itu? Pertanyaan itu menggantung di pikirannya seperti awan gelap yang belum menjatuhkan hujan. Pagi di desa kembali datang dengan suasana yang tampak biasa. Matahari naik perlahan dari balik perbukitan, menyinari atap rumah yang masih basah oleh embun. Cahaya kuning lembut menyusup melalui jendela, menyentuh meja kayu di ruang makan. Indah berdiri di dapur sambil mengaduk teh hangat. Uap tipis naik dari cangkir seperti asap kecil yang menghilang di udara. Namun pikirannya tidak setenang pagi itu. Sejak malam ketika ia mendengar tangisan dari kamar ibu mertuanya, perasaannya berubah. Bukan hanya takut, lebih tepatnya gelisah. Seperti seseorang yang melihat bayangan aneh di sudut ruangan, tetapi tidak dapat memastikan apa sebenarnya yang berdiri di sana. Indah mencoba mengabaikan hal itu. Ia menatap piring di meja makan seperti biasa, berharap pikirannya hanya terlalu lelah. Beberapa saat kemudian ibu mertuanya datang dari arah kamar. Perempuan itu berjalan pelan. Rambutnya disanggul rapi seperti biasanya. Wajahnya terlihat tenang tanpa tanda kelelahan. Seolah malam sebelumnya tidak pernah terjadi. "Ibu mau teh?" tanya Indah dengan sopan. Perempuan itu mengangguk. "Boleh?" Indah menuangkan teh ke dalam cangkir kecil. Saat ia menyerahkannya, ibu mertuanya tiba-tiba memegang tangan Indah. Pegangan itu lembut, tetapi cukup kuat untuk membuat Indah terdiam. Perempuan itu menatap wajahnya dengan sangat dekat. Matanya tidak berkedip. Tatapan itu terasa aneh, seperti seseorang yang sedang memeriksa sesuatu yang sudah lama hilang. Beberapa detik berlalu, kemudian perempuan itu tersenyum. "Akhirnya kamu kembali juga." Kalimat itu membuat Indah bingung. Ia sudah pernah mendengar ucapan serupa sebelumnya. "Maaf, Bu," tanya Indah perlahan. Namun perempuan itu hanya menggeleng pelan dan melepaskan tangannya. "Tidak apa-apa." Ia lalu minum teh dengan tenang. Indah kembali ke dapur.
Tetapi pikirannya terus memikirkan kalimat tadi. Kembali dari mana? Ia tidak pernah pergi. Hari itu berjalan seperti hari-hari sebelumnya. Indah menyapu halaman, menjemur pakaian, serta menyiram tanaman di depan rumah. Namun semakin lama, perilaku ibu mertuanya mulai terasa semakin aneh. Ketika Indah sedang menyisir rambut di ruang tamu, perempuan itu tiba-tiba berdiri di belakangnya. Tanpa berkata apa-apa, ia mengambil sebagian rambut Indah dan menciumnya perlahan. Indah terkejut. "Bu?" Perempuan itu menutup mata sejenak. "Aromanya sama," katanya pelan. "Sama dengan siapa?" tanya Indah bingung. Namun perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya tersenyum kecil lalu berjalan kembali ke dapur. Perasaan Indah menjadi tidak nyaman. Perilaku itu terasa seperti seseorang yang mencoba mengenali sesuatu melalui kenangan lama. Seperti membaca buku tua yang halaman-halamannya sudah mulai pudar. Sore hari datang bersaba angin yang bertiup lebih kencang. Daun pohon mangga di halaman bergoyang, menciptakan bayangan bergerak di tanah. Indah sedang melipat pakaian ketika ibu mertuanya kembali duduk di dekatnya. Kali ini perempuan itu memandang wajah Indah cukup lama. Tatapannya dalam, seperti seseorang yang mencoba melihat melewati lapisan kulit. "Kamu dulu suka bermain di halaman ini," katanya tiba-tiba. Indah berhenti melipat kain. "Dulu?" Perempuan itu mengangguk. "Iya." Namun kalimat berikutnya membuat Indah semakin bingung. "Kamu selalu duduk di bawah pohon itu." Perempuan itu menunjuk pohon mangga besar di depan rumah. Indah memandang ke arah yang ditunjuk. Pohon itu memang tua, batangnya besar dan akarnya muncul di permukaan tanah seperti ular yang melingkar. Namun ia tidak pernah bermain di sana sebelumnya. "Bu, saya baru pertama kali tinggal di sini," kata Indah hati-hati. Perempuan itu menatapnya lama. Ekspresi wajahnya berubah sebentar, seperti seseorang yang mendengar jawaban yang tidak ia harapkan. Namun beberapa detik kemudian ia kembali tersenyum. "Oh, mungkin ibu salah ingat." Kalimat itu diucapkan ringan, tetapi nada suaranya terdengar kosong. Seperti seseorang yang mencoba menutup sesuatu yang tidak ingin dibahas. Malam mulai turun perlahan. Langit berubah menjadi gelap dengan bintang yang muncul satu persatu. Lampu rumah dinyalakan menciptakan lingkaran cahaya hangat di dalam ruangan. Ardi belum pulang dari kota. Indah sedang menyiapkan makan malam ketika ibu mertuanya kembali berdiri di belakangnya. Kali ini perempuan itu memeluk Indah dari belakang. Pelukan itu tiba-tiba. Indah terdiam. Tubuh ibu mertuanya terasa dingin seperti batu yang baru terkena hujan. "Indah?" bisiknya pelan. "Iya, Bu." Perempuan itu menempelkan wajahnya di bahu Indah. Beberapa detik berlalu sebelum ia berbicara lagi. "Aku tidak akan kehilanganmu lagi." Kalimat itu membuat nafas Indah terasa berat. Ia tidak mengerti maksudnya. Namun ada sesuatu dalam nada suara itu yang terasa aneh. Bukan seperti kasih sayang biasa. Lebih seperti seseorang yang takut sesuatu yang ia temukan akan hilang kembali. Pelukan itu akhirnya dilepaskan. Perempuan itu berjalan keluar dapur tanpa menjelaskan apapun. Indah berdiri sendirian di sana. Sendok di tangannya terasa dingin. Perasaannya semakin tidak tenang. Seperti seseorang yang berdiri di atas tanah yang perlahan retak. Dan tanpa ia sadari, perubahan yang awalnya terlihat seperti kehangatan mulai menunjukkan sisi lain. Sisi yang terasa seperti bayangan panjang yang tumbuh saat malam semakin dalam. Malam turun perlahan seperti tirai hitam yang ditarik menutup langit. Desa kembali sunyi setelah aktivitas siang menghilang. Lampu-lampu rumah menyala redup, sementara suara jangkrik mengisi udara seperti alunan musik yang tidak pernah berhenti. Di dalam rumah keluarga Ardi, suasana terasa lebih tenang dari biasanya. Setelah makan malam, Ardi sudah tertidur lebih awal karena kelelahan bekerja. Napasnya teratur, seperti gelombang kecil yang berulang tanpa perubahan. Namun bagi Indah, malam itu terasa berbeda. Ia duduk di tepi tempat tidur sambil memandangi jendela yang terbuka sedikit. Angin malam masuk pelan membawa aroma tanah basah dari halaman. Sejak beberapa hari terakhir, pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Perubahan sikap ibu mertuanya memang membuat hubungan mereka terlihat lebih dekat, tetapi tingkah laku perempuan itu semakin sulit dipahami. Kadang penuh kasih, kadang terasa seperti seseorang yang sedang hidup dalam kenangan yang bukan milik Indah. Perasaan itu seperti berjalan di jalan yang awalnya terang, tetapi perlahan berubah menjadi kabut tebal. Indah akhirnya mematikan lampu kamar dan berbaring.
Waktu berjalan pelan. Jarum jam di ruang tamu bergerak dengan suara kecil yang terdengar jelas di malam sunyi. Beberapa saat kemudian, Indah tertidur. Namun tidurnya kembali terganggu oleh sesuatu. Suara itu muncul lagi. Tangisan. Lebih jelas daripada sebelumnya. Suara itu terdengar seperti seseorang yang merintih panjang, seolah sedang menahan sakit yang tidak terlihat. Indah membuka mata dengan cepat. Kegelapan kamar terasa lebih pekat. Ia menoleh ke arah Ardi yang masih tertidur tanpa bergerak. Suara itu datang lagi. Kali ini lebih panjang. Dan Indah tahu dengan pasti dari mana asalnya. Kamar ibu mertuanya. Jantungnya mulai berdebar lebih cepat. Suara itu tidak terdengar seperti tangisan biasa. Ada nada berat di dalamnya, seperti suara seseorang yang berbicara dalam mimpi buruk. Indah duduk perlahan di tempat tidur. Ingatan tentang pantangan kembali muncul di pikirannya. Jangan pernah masuk kamar setelah tengah malam. Kalimat itu dulu terasa seperti nasihat aneh dari lelaki tua. Namun sekarang, larangan itu terasa seperti peringatan. Indah mencoba menenangkan diri. Mungkin ibu mertuanya hanya sakit. Mungkin perempuan itu membutuhkan bantuan. Pikiran itu terus berputar di kepalanya, seperti dua arus sungri yang saling bertabrakan. Tangisan itu terdengar lagi, lebih keras, lebih panjang, seperti seseorang yang memanggil dalam kesunyian. Indah akhirnya turun dari tempat tidur. Kakinya menyentuh lantai kayu yang terasa dingin. Setiap langkah menuju lorong membuat jantungnya berdetak semakin cepat. Rumah itu sunyi. Tidak ada suara lain selain rintihan dari kamar itu. Lorong menuju kamar ibu mertuanya tampak gelap. Hanya sedikit cahaya bulan dari jendela ruang tamu yang menyentuh lantai. Indah berjalan perlahan. Suara tangisan itu kini terdengar jelas, seperti seseorang yang berbicara dengan napas berat. Indah berhenti tepat di depan pintu kamar. Tangannya gemetar sedikit. Ia menatap gagang pintu yang terbuat dari besi tua. Beberapa detik berlalu. Pantangan itu kembali teringat. Namun, rasa ingin tahu dan kekhawatiran kini terasa lebih kuat. Kadang rasa ingin tahu mampu membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Indah menarik napas panjang. Tangannya akhirnya menyentuh gagang pintu. Perlahan, ia memutarnya. Pintu kayu itu terbuka dengan suara kecil. Ruangan di dalam kamar gelap. Namun cahaya bulan dari jendela cukup menerangi sebagian ruangan. Indah melangkah masuk. Hal pertama yang ia lihat membuat tubuhnya langsung kaku. Ibu mertuanya berdiri di depan cermin besar yang tergantung di dinding. Perempuan itu tidak menangis, tidak terlihat kesakitan. Ia hanya berdiri diam. Namun yang membuat Indah merasakan dingin menjalar di punggungnya adalah apa yang terjadi di depan cermin itu. Ibu mertuanya tidak berbicara kepada dirinya sendiri. Ia berbicara kepada sesuatu yang lain. Di dalam pantulan cermin, bayangan hitam tampak berdiri di belakang perempuan itu. Bentuknya samar, seperti kabut gelap yang memiliki tubuh. Bayangan itu tidak terlihat di ruangan nyata, hanya muncul di dalam cermin. Indah menahan napas. Ia mencoba memastikan apakah matanya salah melihat. Namun suara ibu mertuanya terdengar jelas. Katanya, pelan, "Dia sudah kembali." Bayangan hitam itu bergerak sedikit. Suara berat keluar dari pantulan cermin. Suara itu dalam, tidak seperti suara manusia. Belum sepenuhnya. Indah merasakan tubuhnya gemetar. Kakinya terasa berat seperti tertanam di lantai. Ia ingin mundur, namun tubuhnya tidak langsung bergerak. Tiba-tiba ibu mertuanya berhenti berbicara. Perempuan itu perlahan mengangkat kepala. Matanya menatap lurus ke arah cermin. Namun dalam pantulan itu, sesuatu yang lain terjadi. Bayangan hitam itu perlahan menoleh, langsung ke arah Indah. Meskipun Indah berdiri di belakang perempuan itu, bayangan itu seolah dapat melihatnya melalui kaca. Senyum tipis muncul di wajah bayangan itu. Senyum yang terlalu lebar untuk terlihat manusia. Pada saat itu, Indah akhirnya menyadari satu hal yang membuat jantungnya terasa berhenti sejenak. Ia telah melanggar pantangan. Dan sesuatu di dalam rumah itu kini tahu bahwa ia telah melihatnya. Indah berdiri membeku di ambang kamar. Udara di ruangan itu terasa berbeda, lebih berat dari udara malam di luar rumah. Seperti ruangan yang terlalu lama tertutup hingga napas pun terasa lambat bergerak. Di depan cermin, ibu mertuanya masih berdiri. Tubuh perempuan itu tidak bergerak.
Tetapi pantulan dalam kaca menunjukkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Bayangan hitam yang berdiri di belakangnya perlahan menoleh. Gerakannya lambat, seperti asap yang dipaksa membentuk tubuh. Wajahnya tidak jelas, tetapi sepasang mata gelap tampak menatap lurus ke arah Indah melalui pantulan cermin. Tatapan itu terasa menekan, seperti seseorang yang menatap dari kedalaman sumur yang tidak memiliki dasar. Indah ingin mundur, namun tubuhnya terasa berat, seperti kaki yang tenggelam dalam lumpur. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang menyesakkan. Lalu suara itu terdengar. Suara yang sama yang sebelumnya didengar Indah dari dalam cermin. Suara berat, dalam, dan aneh. Dia melihat kita. Kalimat itu tidak keluar dari mulut ibu mertuanya. Suara itu berasal dari bayangan hitam dalam pantulan kaca. Ibu mertuanya tidak terkejut. Sebaliknya, perempuan itu justru tersenyum pelan. Senyum itu tipis, tetapi terlihat jelas di wajahnya. Perempuan itu lalu berbicara dengan suara tenang. Tidak apa-apa. Nada suaranya terdengar lembut, hampir seperti seseorang yang sedang menenangkan anak kecil. Indah merasakan tenggorokannya kering. Ia akhirnya berhasil menggerakkan tubuhnya sedikit. "Bu," suaranya keluar pelan. Perempuan itu perlahan menoleh. Gerakan kepalanya terasa lambat, seperti boneka yang digerakkan oleh tangan tak terlihat. Matanya menatap Indah, namun tatapan itu tidak lagi sama seperti sebelumnya. Ada sesuatu yang berbeda di dalamnya, sesuatu yang lebih dalam dari sekedar perubahan sikap. Perempuan itu berjalan mendekat beberapa langkah. Langkahnya tenang, tetapi setiap gerakan terasa seperti menambah tekanan di dalam ruangan. "Indah," katanya lembut. Nada suaranya hampir seperti panggilan penuh kasih. Namun di balik kelembutan itu, ada sesuatu yang membuat Indah merinding. Indah tidak menjawab. Ia hanya memandang wajah perempuan di depannya dengan rasa takut yang mulai tumbuh seperti bayangan panjang. Beberapa detik berlalu sebelum ibu mertuanya berbicara lagi. "Kamu tidak seharusnya masuk ke sini malam-malam." Kalimat itu terdengar seperti peringatan. Indah mencoba menjelaskan. Saya dengar ibu menangis." Perempuan itu tertawa pelan. Tawa itu singkat, tetapi terasa aneh. Seperti suara seseorang yang mendengar cerita lucu yang hanya ia sendiri yang mengerti. "Aku tidak menangis." Jawaban itu membuat dada Indah terasa dingin. Jika perempuan itu tidak menangis, lalu suara apa yang ia dengar setiap malam? Indah menoleh ke arah cermin. Bayangan hitam itu masih berdiri di sana. Bentuknya tetap samar, tetapi kini terlihat lebih jelas, seperti kabut gelap yang perlahan berubah menjadi sosok manusia. Suara berat itu kembali terdengar. Dia ingin tahu. Ibu mertuanya tidak terlihat takut. Sebaliknya, ia justru tampak lebih tenang daripada sebelumnya. Perempuan itu menoleh sedikit ke arah cermin. Kemudian ia berbicara dengan suara pelan. Dia memang pantas tahu. Indah merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. "Apa maksudnya?" Ibu mertuanya menatapnya lama. Tatapan itu dalam, seperti seseorang yang sedang melihat masa lalu yang jauh. "Aku kehilangan seseorang dulu." Kalimat itu keluar pelan. Suasana kamar terasa semakin sunyi. Indah tidak berani bergerak. Perempuan itu melanjutkan berbicara dengan suara yang hampir seperti bisikan. "Anakku." Indah terdiam. Ia tahu Ardi adalah anak laki-laki satu-satunya perempuan itu. Namun nada suara itu terasa berbeda, seperti seseorang yang sedang berbicara tentang luka lama. "Dulu aku punya seorang anak perempuan," lanjutnya. Indah mengernyit. Ia tidak pernah mendengar cerita itu sebelumnya. Perempuan itu menatap wajah Indah dengan mata yang tampak berkilat di bawah cahaya bulan. "Dia hilang." Satu kata itu jatuh pelan, tetapi terasa berat seperti batu yang dilempar ke air tenang. "Bertahun-tahun aku mencarinya." Perempuan itu mengangkat tangan perlahan. Tangannya menyentuh pipi Indah dengan lembut. Sentuhan itu dingin seperti embun malam. "Lalu kamu datang." Indah merasakan napasnya menjadi tidak beraturan. "Apa maksudnya?" Perempuan itu tersenyum. Namun senyum itu tidak sepenuhnya terlihat seperti senyum manusia. "Wajahmu, suaramu, bahkan caramu berjalan." Perempuan itu berhenti sejenak. Matanya menatap Indah tanpa berkedip. Semuanya sama. Indah merasa kepalanya berputar. Ia menoleh lagi ke arah cermin.
Bayangan hitam itu masih ada di sana. Kini sosoknya terlihat seperti berdiri lebih dekat. Suara berat itu kembali terdengar. Kami membantunya menemukanmu. Indah menatap pantulan itu dengan rasa takut yang semakin besar. Membantu bagaimana? Jawaban yang keluar dari bayangan itu membuat udara di ruangan terasa lebih dingin. Pengasihan yang kamu minta bukan hanya membuatnya menyayangimu. Bayangan itu tersenyum dalam pantulan cermin. Senyum yang terlalu lebar untuk terlihat wajar. Itu membuka pintu. Indah menelan ludah. Pintu apa? Suara itu menjawab dengan tenang. Pintu antara ingatan dan sesuatu yang lebih gelap. Pada saat itu Indah mulai memahami sesuatu yang membuat tubuhnya terasa lemah. Ritual yang ia lakukan tidak hanya mempengaruhi hati ibu mertuanya. Ritual itu juga memanggil sesuatu yang sudah lama menunggu. Sesuatu yang kini berdiri di dalam rumah itu. Dan sesuatu itu tidak datang hanya untuk membantu. Udara kamar terasa semakin dingin setelah kata-kata dari bayangan dalam cermin itu selesai diucapkan. Indah berdiri tanpa bergerak, seperti seseorang yang tiba-tiba menemukan jurang di depan langkahnya. Di dalam pantulan kaca, sosok hitam itu masih ada. Bentuknya tidak sepenuhnya jelas, namun keberadaannya terasa kuat, seperti bayangan pohon besar saat malam. Meskipun tidak terlihat detailnya, kehadirannya tetap terasa berat. Indah mencoba menelan ludah. Pikirannya berputar cepat, seperti roda yang dipaksa berlari di jalan curam. Ritual yang ia lakukan hanya bertujuan satu hal, agar ibu mertuanya menyayanginya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa sesuatu yang lain ikut datang bersama permintaan itu. "Apa yang kau inginkan?" tanya Indah akhirnya. Suaranya pelan, tetapi cukup jelas dalam ruangan sunyi. Bayangan itu tidak langsung menjawab. Ia hanya berdiri di dalam pantulan cermin, seperti seseorang yang menikmati ketakutan di depan matanya. Beberapa detik kemudian, suara berat itu terdengar lagi. "Aku hanya mengambil apa yang seharusnya menjadi milikku." Kalimat itu terdengar seperti gema yang keluar dari ruangan kosong. Indah mengerutkan kening. "Maksudmu apa?" Bayangan itu perlahan mengangkat tangannya dalam pantulan kaca. Gerakan itu lambat, seperti asap yang membentuk jari-jari panjang. Kasih sayang yang dipaksa selalu membutuhkan penyeimbang. Indah merasakan napasnya semakin berat. Penyeimbang? Ibu mertuanya yang berdiri di samping tiba-tiba tertawa kecil. Tawa itu terdengar ringan, namun ada nada asing di dalamnya. "Pengorbanan," katanya pelan. Indah menoleh cepat. "Pengorbanan apa?" Perempuan itu memandang wajah Indah dengan senyum lembut yang terasa aneh. Setiap pintu yang dibuka membutuhkan sesuatu untuk menahannya tetap terbuka. Kalimat itu membuat jantung Indah berdetak lebih cepat. Bayangan hitam di cermin kemudian bergerak sedikit lebih dekat. Kini bentuknya semakin jelas. Tubuhnya tinggi dengan wajah yang masih tertutup gelap seperti malam tanpa bintang. Namun senyumnya terlihat. Senyum itu terlalu panjang, terlalu lebar. "Jiwa." Satu kata itu jatuh seperti batu besar ke dalam air. Indah mundur satu langkah. "Tidak." Namun bayangan itu menggeleng perlahan. "Kau yang memanggilku." Suara itu terdengar seperti angin yang berdesir melalui celah pintu. "Kau meminta kasih sayang." Indah mencoba membantah. "Aku hanya ingin diterima." Bayangan itu tertawa. Tawa itu tidak keras, tetapi terasa seperti retakan pada kaca yang perlahan menyebar. "Dan sekarang kau diterima." Pada saat itu Indah merasakan sesuatu yang aneh di dalam tubuhnya. Dadanya terasa dingin, seperti ada udara beku yang perlahan merayap ke dalam tulang. Ia menoleh ke arah cermin sekali lagi. Namun, kali ini yang ia lihat membuat napasnya berhenti sejenak. Pantulan wajahnya berubah, matanya terlihat lebih gelap, hitam pekat seperti tinta yang tumpah ke air. Indah menyentuh wajahnya sendiri.
Pantulan itu meniru gerakannya, tetapi ekspresinya sedikit berbeda. Senyum tipis muncul di wajah dalam cermin, meskipun Indah sendiri tidak merasa tersenyum. Ia mundur perlahan. "Apa yang kau lakukan padaku?" Bayangan itu menjawab dengan suara yang hampir seperti bisikan. "Tidak ada." Lalu, ia menambahkan sesuatu yang membuat darah Indah terasa dingin. "Prosesnya sudah dimulai sejak kau meneteskan darahmu malam itu." Indah memandang ibu mertuanya. Perempuan itu berdiri tenang dengan wajah yang tampak puas. "Sekarang aku tidak akan kehilanganmu lagi," katanya lembut. Kalimat itu terdengar seperti pelukan hangat yang berubah menjadi jerat. Indah mencoba melangkah keluar kamar, namun kakinya terasa lemah, seperti seseorang yang berjalan di tanah yang perlahan tenggelam. Ia berhasil keluar dari kamar itu dan berjalan menuju ruang tamu. Napasnya cepat, kepalanya terasa berputar. Saat melewati cermin besar di ruang tamu, ia berhenti tanpa sadar. Pantulan dirinya terlihat di kaca. Namun ada sesuatu yang berbeda. Matanya tidak lagi seperti sebelumnya. Hitam, dalam, seperti sumur yang tidak memiliki dasar. Indah memegang dada. Detak jantungnya terasa lebih lambat dari biasanya. Di belakangnya langkah kaki ibu mertuanya terdengar mendekat. Perempuan itu memeluk Indah dari belakang. Pelukan itu erat, hampir seperti seseorang yang takut kehilangan sesuatu yang baru ditemukan. "Sekarang semuanya lengkap," bisiknya. Indah tidak mampu menjawab. Tubuhnya terasa semakin dingin. Ia melihat pantulan mereka berdua di cermin ruang tamu. Namun, di dalam pantulan itu ada 3 sosok. Indah, ibu mertuanya, dan bayangan hitam yang berdiri di belakang mereka. Senyum ketiganya tampak sama. Malam itu berlalu tanpa suara. Keesokan harinya rumah itu terlihat seperti biasa. Tetangga yang lewat hanya melihat jendela terbuka dan tirai yang bergerak tertiup angin. Namun, beberapa warga desa mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Setiap tengah malam, lampu ruang tamu rumah itu selalu menyala. Dan di jendela yang menghadap jalan desa, sering terlihat 2 perempuan berdiri berdampingan. Mereka tidak bergerak, hanya menatap keluar dengan senyum tenang. Namun, beberapa orang yang pernah melihat lebih lama bersumpah pada satu hal yang membuat mereka enggan melewati rumah itu lagi saat malam. Kadang, di dalam pantulan kaca jendela itu, terlihat satu bayangan tambahan berdiri tepat di belakang mereka. Sekarang, coba bayangkan jika kamu berada di posisi Indah. Kasih sayang yang ia minta akhirnya benar-benar ia dapatkan. Namun, ada sesuatu yang ikut datang bersama ritual itu. Sesuatu yang tidak ingin pergi. Dan hingga sekarang, warga desa masih sering melihat 2 perempuan berdiri di jendela rumah tua itu setiap tengah malam. Keduanya tersenyum. Tapi beberapa orang yang berani melihat lebih lama mengatakan, di belakang mereka selalu ada satu bayangan lain yang ikut tersenyum. Kalau kalian berada di posisi Indah, apakah kalian tetap akan melakukan ritual pengasihan itu?